Bab 2873. Siapakah dia? Mile menggelengkan kepala saat melihat Martius. Tidak heran mengapa Frena tidak menyukainya, karena ia benar-benar bertingkah seperti orang bodoh. Di samping itu, Frena tiba-tiba berkata, "Senior, bawa dia pulang." Tetua berjubah hitam itu melihat Frena. Frena berkata, "Tuan Muda Martius meminum sedikit arak hari ini, ia sepertinya telah mabuk. Bawa dia pulang untuk beristirahat." Martius masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, tetua berjubah hitam langsung meraih pundaknya dan mereka menghilang dari tempat semula. Mereka telah pergi. Mile menggelengkan kepala dan ia duduk di samping Frena. Frena tersenyum dan berkata, "Kekuatan Tuan Muda Ye berhasil mengejutkanku." Saat mendengar ucapannya, beberapa orang di istana itu melihat Mile. Mile menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu berkata, "Mungkin karena Tuan Muda Martinus terlalu lemah." Semua orang terdiam. Frena menggelengkan kepala sambil tersenyum, ia berkata, "Tuan Muda Ye, mulutmu terkadang lebih tajam daripada pedangmu." Mile tersenyum dan berkata, "Nona Frena, apakah kamu merasa aku keterlaluan?" Frena menggelengkan kepala dan berkata, "Tuan Muda Ye telah berkali-kali menoleransi dia. Jangankan Tuan Muda Ye, aku pun tidak bisa mentolerirnya." Mile tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pengertianmu." Frena menatap Mile dan berkata, "Apakah Tuan Muda Ye sangat peduli dengan apa yang aku pikirkan?" Mile berkata dengan sungguh-sungguh, "Tentu saja, karena aku menganggap Nona Frena sebagai temanku. Selain itu, kamu yang membawa aku ke sini. Jadi, aku tidak ingin menambah masalah bagimu. Tapi, aku tahu jika aku memiliki hubungan dekat dengan Nona Frena akan menimbulkan banyak masalah." Frena mengedipkan mata dan bertanya, "Mengapa akan menimbulkan banyak masalah jika kamu bersamaku?" Mile tersenyum dan berkata, "Karena Nona Frena adalah seseorang yang unggul." Frena tercengang, kemudian menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ia berkata, "Tuan Muda Ye sungguh menarik." Di samping itu, Fendi melihat Mile dan memujinya dari dalam hati. Ia berkata, "Dia adalah seorang master." Pada saat ini, seorang pria berjalan memasuki istana. Semua orang melihat pria itu. Pria tersebut mengenakan mantel panjang dan memegang kipas lipat dengan tangan kanannya. Begitu memasuki istana, ia membuat gerakan hormat dengan kedua tangannya, lalu tersenyum dan berkata, "Halo, semuanya." Frena melihat pria itu dan berkata, "Fondri dari klan Qin." Mile melihat Fondri sekilas. Pada saat ini, Fondri tiba-tiba melihatnya. Ia kemudian herjalan menghampirinya sambil tersenyum dan berkata, "Apakah kamu adalah saudara Ye?" Mile tersenyum dan berkata, "Benar." Fondri berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku telah lama mendengar nama besarmu dan aku mengagumimu." Mile membuat gerakan hormat dengan kedua tangannya dan berkata, "Senang bertemu denganmu, saudara Fondri." Fondri tertawa terbahak-bahak, kemudian duduk di samping Mile. Ia berkata, "Saudara Ye, aku mendengar bahwa kota Guanxuan masih berada di wilayah luar." Mile mengangguk dan berkata, "Benar." Fondri berkata dengan sungguh-sungguh, "Hal itu tidak boleh dibiarkan. Wilayah luar kekurangan sumber daya dan tidak cocok untuk perkembangan. Bagaimana jika kalian pindah ke wilayah dalam? Aku akan mencari tempat yang memuaskan bagimu." Mile segera berkata, "Bolehkah?" Tepat ketika Fondri hendak berbicara, Mile berkata lagi, "Apakah itu gratis?" Fondri tercengang, ia kemudian tertawa dan berkata, "Gratis. Tentu saja gratis. Tidak hanya gratis, jika Akademi Guanxuan memasuki wilayah dalam dan membutuhkan bantuan, silakan beritahu kami. Aku mewakili keluarga Qin untuk berjanji padamu,
keluarga Qin akan berusaha membantumu selagi kami bisa. Mendengar ucapannya, semua orang yang hadir di sana melihat Fondri. Jelas terlihat bahwa Fondri sedang mencoba untuk memenangkan hati Mile. Akademi Guanxuan merupakan sebuah kekuasaan baru. Jika memasuki wilayah dalam, kekuasaan tersebut pasti akan berkembang pesat dan memiliki masa depan yang tak terbatas. Selain itu, 10 kekuasaan besar juga tidak dapat menghentikannya, karena siapapun harus menghargai penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas terdiam. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Fondri, ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Kamu sangat antusias, sehingga aku merasa malu." Fondri tersenyum dan berkata, "Aku suka berteman. Tuan Muda Ye adalah orang yang tampan dan memiliki pencapaian pada usia muda. Aku paling suka berteman dengan sosok yang hebat sepertimu." Mile segera berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi." Fondri tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tidak perlu sungkan." Sebelum ia selesai berbicara, Mile tiba-tiba mengeluarkan sebuah peta, yaitu peta wilayah dalam yang ditemukan dan diberi oleh Quincy sebelumnya. Mile membuka peta tersebut. Peta tersebut luar biasa besarnya, seluruh istana pun tidak cukup menampung peta tersebut. Mile hanya membuka sebagian, kemudian melihat Fondri dan berkata, "Saudara Fondri, bagian mana dari wilayah dalam yang ingin kamu berikan kepada Akademi Guanxuan?" Ekspresi Fondri tercengang. "Oh, tidak. Tindakan apakah ini?" Ia memulainya secara langsung. Ekspresi semua orang yang hadir di istana itu juga tampak aneh. Saat melihat Fondri tidak berbicara, Mile mengedipkan mata dan bertanya, "Apakah kamu kesulitan?" Ketika mendengar ucapannya, Fondri segera berkata, "Bagaimana mungkin?" Sambil berbicara, ia melihat peta itu. Namun, ia seketika merasa kesulitan. Wilayah dalam memiliki sumber daya yang cukup dan pada dasarnya telah ditempati oleh 10 kekuasaan besar. Meskipun bukan milik 10 kekuasaan besar, juga merupakan milik klan pimpinan mereka. Fondri seketika merasa kesulitan. Apa yang harus dilakukan? Sepertinya tidak terlalu baik jika memberinya tempat biasa. Bagaimanapun, ia terlalu berlebihan pada saat berbicara sebelumnya. Jika memberinya tempat yang sangat bagus, ia merasa tidak sudi. Mile menatap Fondri dengan ekspresi penuh harapan dan ia tidak berbicara. Semua orang yang hadir di sana juga menatap Fondri. Fondri merasa sangat kesulitan. Pada saat ini, Frena tiba-tiba berkata, "Saudara Fondri, apakah kamu tidak bersedia? Atau kamu tidak boleh membuat keputusan?" Sambil berbicara, ia tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, Saudara Fondri tidak bersedia, maka jangan mempersulitnya lagi. Masalah tentang Akademi Guanxuan memasuki wilayah dalam, klan siakan." Pada saat ini, Fondri tiba-tiba menunjuk peta dan berkata, "Saudara Ye, inilah posisinya. Wilayah yang suci dan dikelilingi pegunungan, dengan luas jutaan mil. Tempat tersebut memiliki 18 nadi naga kualitas super dan energi spiritual yang cukup. Selain itu, di sana juga terdapat jalur biji dimensional kualitas rendah milik keluarga Qin. Aku akan mengambil keputusan untuk memberikannya kepadamu." Setelah ia berbicara, semua orang yang hadir di sana terkejut, termasuk Frena. Untuk saat ini, kultivasi sangat membutuhkan energi spiritual. Oleh karena itu, jalur spiritual sangat penting. Nadi naga termasuk jalur spiritual dengan tingkat tertinggi di alam semesta paralel. 18 nadi naga merupakan jumlah besar. Selain itu, ia juga memberikan jalur biji. Meskipun berkualitas rendah, tetapi juga sangat berharga. Ia menghabiskan banyak harta. Frena dan yang lainnya sangat terkejut,
mengapa keluarga Qin menghabiskan begitu banyak harta untuk memenangkan hati Mile. Meskipun Mile tidak mengetahui betapa berharganya nadi naga, tetapi ia tahu bahwa jalur biji dimensional sangat berharga. Ia tidak menyangka klan Qin akan begitu murah hati. Pada saat ini, Fondri berkata, "Saudara Ye, kamu boleh mengutus anggotamu ke sana kapan saja." Mile tersenyum dan berkata, "Saudara Fondri, apakah kamu tidak perlu berdiskusi dengan para tetua klanmu?" Fondri segera menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak perlu. Aku bisa mengambil keputusan untuk hal ini." Mile tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak." Fondri tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Mari kita menjalin hubungan yang baik." Mile tersenyum dan berkata, "Baik." Sambil berbicara, ia tiba-tiba menyimpan peta dan berkata, "Saudara Fondri, aku hanya bercanda, aku tidak menginginkan barang-barang darimu." Fondri berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Ye, aku bisa mengambil keputusan. Aku bukan pengecut seperti Martius. Aku..." Mile menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu berkata, "Aku telah mengetahui niat baikmu. Tapi, aku tidak boleh mengambil apapun darimu secara gratis." Fondri berkata, "Saudara Ye, kamu adalah orang yang jujur, maka aku berbicara secara terus terang. Aku melakukan semua itu hanya untuk menjalin hubungan baik denganmu. Aku tidak memiliki tujuan lain." Ia tersenyum dan berkata, "Selain itu, aku juga senang berteman dengan orang yang memiliki kepribadian seperti saudara Ye. Jadi, jangan merasa sungkan padaku." Mile masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fondri melambaikan tangan dan berkata, "Jika saudara Ye merasa aku merencanakan sesuatu darimu, tolak pemberianku saja." Mile tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sesuai keinginan saudara Fondri, aku tidak akan merasa sungkan lagi." Selesai berbicara, ia merentangkan telapak tangannya dan 2 buah token link dimensional muncul di depan Fondri. Ia berkata, "Saudara Fondri, aku tidak memiliki barang-barang berharga, hanya ini." Fondri segera menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak perlu." Mile terdiam. Ia jelas ingin Mile berhutang budi padanya. Setelah berpikir sejenak, Mile menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ia berkata, "Baik." Selesai berbicara, ia menyimpan token link dimensional. Fondri kemudian tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, aku mendengar bahwa kamu pernah bertarung dengan Tio dari klan Ye. Apakah itu benar?" Tio Chu. Saat mendengar ucapannya, beberapa orang yang hadir di sana segera melihat Mile. Mereka tentu mengetahui Tio. Kini, Tio adalah orang terkuat dari klan eksternal klan Ye. Tidak hanya itu, konon banyak murid klan internal klan Ye dikalahkan oleh Tio. Mile mengangguk dan berkata, "Aku pernah bertarung dengannya." Fondri tersenyum dan berkata, "Bagaimana kekuatannya?" Mile berkata, "Kuat." Fondri terdiam. Mile menatap Fondri dan berkata, "Jangan beritahu aku kalau klan Qin memiliki masalah dengan klan Ye." Fondri tersenyum pahit. Saat melihat adegan tersebut, ekspresi Mile seketika menjadi muram. Ia berkata, "Apakah kalian benar-benar bermasalah?" Fondri mengangguk dan berkata, "Benar." Mile bertanya dengan penasaran, "Masalah apa yang terjadi di antara kalian?" Fondri menghela napas dan berkata, "Masalah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Beberapa hal yang tidak menyenangkan pernah terjadi di antara klan Qin dan klan Ye. Saat itu, kedua klan hampir berperang. Tentu saja, klan Qin belum tentu kalah jika bertarung pada saat itu." Ucapannya mengandung rasa percaya diri dan sombong. Mile cukup terkejut. Pada saat ini, Frena tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye mungkin tidak tahu bahwa klan Qin pernah memiliki kedudukan yang setara dengan klan Ye. Selain itu,
leluhur klan Qin juga pernah menjadi kaisar. Fondri menggelengkan kepala dan berkata, semua itu telah berlalu. Frena tiba-tiba melakukan transmisi suara kepada Mile. Ia berkata, kekuatan klan Qin saat ini menempati peringkat ketiga dari 10 kekuasaan besar. Yang pertama adalah klan Ye, yang kedua adalah klan Luo, dan yang ketiga adalah klan Qin. Sebelumnya, klan Qin dan klan Ye memiliki kekuatan yang setara. Namun, jenius dan sosok hebat dari generasi muda klan Ye semakin bertambah banyak. Lambat laun, klan Qin dikalahkan. Selain kemampuanmu, masih ada 2 alasan mengapa ia ingin berteman denganmu, yaitu kamu pernah memiliki masalah dengan Tio dari klan Ye. Musuh dari musuh akan menjadi teman. Alasan kedua yaitu karena penguasa tiada batas. Klan Qin kini telah sepenuhnya dikalahkan oleh klan Ye. Namun, penguasa tiada batas tetap tidak peduli pada klan Ye. Apakah kamu mengerti? Mile memujinya dari dalam hati. Ia melihat Fondri dan Frena. Inilah kecerdasan yang seharusnya dimiliki oleh anggota klan besar. Siapakah Wendirto itu? Oh tidak, siapakah Martius itu? Bersambung.